Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nuaini, Prodi S1 Kebidanan. Saya akan menjelaskan tentang bagian eksternal dan internal organ reproduksi pria. Yang pertama, bagian eksternal terlebih dahulu. Pada bagian 9 ini namanya skrotum. Skrotum ini kulit bagian luar yang melindungi testis dan epididymis dan mengatur suhu pada testis. Lalu pada bagian nomor 6 ini gland penis atau kepala penis. Fungsinya mempermudah penetrasi masuk ke liang perempuan untuk melaksanakan koitus atau senama. Pada gland penis ini terdapat introitus uretra, yaitu tempat miksi atau ejakulasi. Lalu pada bagian sini itu corpus cavernosum untuk proses persiapan ejakulasi. Lalu pada bagian sini ada simfisis pubik, tempat tumbuhnya lanugo. Fungsinya memberikan perlindungan organ reproduksi pria. Dan di sini juga ada foreskin, fungsinya sebagai perlindungan atau menjaga kelembaban pada penis, dan foreskin inilah yang disunat ketika masih muda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian internal pada organ reproduksi pria. Pada bagian nomor 8 ini namanya testis. Testis ini fungsinya untuk memproduksi sperma. Pada bagian nomor 7 itu namanya epididymis, tempat menyimpan sperma yang telah diproduksi oleh testis. Lalu ada saluran ini. Saluran pada nomor 1 itu vas deferens, fungsinya menyalurkan sperma menuju seminal vesikal. Seminal vesikal itu pada nomor 2, fungsinya untuk memproduksi makanan nutrisi untuk spermatozoa sebelum dikeluarkan. Lalu ada nomor 3, itu kelenjar prostat, fungsinya memisahkan duktus dan melindungi organ uretral pria. Lalu di sini ada kelenjar Koper, fungsinya mensekresikan cairan basah dan melindungi spermatozoa sebelum dikeluarkan. Lalu ada saluran, itu tubulus uretral, fungsinya menyalurkan sperma. Dan bagian ujung di sini namanya introitus uretra, adalah lubang tempat pengeluaran sperma. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian sistem reproduksi internal pada wanita. Pada bagian bawah sini itu introitus uretral. Pada bagian nomor 5, vagina rugae, yang fungsinya menghubungkan serviks dengan eksternal pada wanita. Yang kedua, pengeluaran menstruasi atau output dari uterus. Output dari uterus itu bisa darah menstruasi, janin, alat kontrasepsi, dan juga bisa hamil anggur. Lalu pada bagian sini itu ada namanya serviks. Fungsinya memisahkan eksternal dan internal wanita. Yang kedua, memberikan perlindungan agar mikroorganisme dari luar tidak masuk ke dalam uterus. Lalu pada bagian sini itu ada namanya porsio. Dindingnya cukup tebal, di mana ketika proses persalinan terjadi, dia akan berkontraksi. Nama ototnya berdilatasi. Dari yang rapat akan terbuka menyesuaikan diameter dari janin. Lalu pada bagian nomor 2 itu corpus uteri, tempat tumbuhnya janin, terdiri dari endometrium lapisan dalam, miometrium lapisan tengah, dan perimetrium lapisan luar, di mana di perimetrium ini terdapat banyak ligamen. Endometrium lapisan dalam itu proses persiapan kehamilan, fungsinya menebalkan dinding bagian dalam, persiapan siklus menstruasi, efek dari tingginya LH akan tebal dia. Dari yang besar langsung saja mengecil dan menebal. Efek dari dinding endometrium dan miometrium ini terdapat banyak saraf-saraf darah. Dan miometrium ini lapisan tengah dari endometrium. Pada bagian sini yang mencuat itu namanya fundus uteri, di mana kita bisa merasakan bagian dari atas janin. Lalu pada bagian nomor 3 itu tuba fallopi. Fungsinya yang pertama mengantarkan sel sperma menuju ovum yang sudah matang. Yang kedua mengeluarkan follicle de Graaff. Follicle de Graaff itu ovum yang telah matang. Yang ketiga tempat terjadinya proses konsepsi sampai terjadinya implantasi dari manula ke blastula hingga terbentuknya janin. Lalu di tuba fallopi ini terdapat rambut-rambut halus yang namanya silia. Fungsinya mendorong sel telur masuk atau keluar menemui sel ovum. Dan pada bagian sini itu fimbre yang seperti jari-jari, fungsinya menangkap sel ovum yang telah matang yang baru saja keluar, yang diproduksi oleh ovarium. Dan ovarium ini fungsinya memproduksi sel ovum.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian eksternal dari organ reproduksi wanita. Pada bagian yang ditumbuhi lanugo, ini namanya mons pubis, di bawahnya ada simfisis pubis, itu bagian keras. Pada bagian nomor 2, klitoris, dia sebesar biji kacang dan mudah terangsang. Pada bagian sini, labia mayora, ini bibir pertama, fungsinya melindungi labia minora dan organ sekitarnya, dimana ketika dia terangsang, dia akan gemuk karena di sana banyak sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dan menggemukkannya. Di dalamnya ada labia minora, fungsinya sebagai pelindungan organ di sekitarnya. Lubang pertama, introitus uretra, tempat pengeluaran air seni. Pada lubang nomor 4, introitus vagina, fungsinya untuk persalinan, pengeluaran menstruasi, dan tempat koitus atau senggama, di mana di introitus vagina ini 1-2 cm terdapat himen bagi yang perawan atau selaput darah. Antara introitus uretra dengan introitus vagina ada namanya vestibulum, di mana di vestibulum ini sebagai pemisah introitus vagina dengan introitus uretra, dan di sini terdapat kelenjar scan. Kelenjar scan ini memberikan termoregulator dan pH pada wanita, yaitu 7 atau asam. Kenapa pH pada wanita terlalu asam? Karena semakin banyaknya mikroorganisme pada vagina, kita memberikan perlindungan dengan meningkatkan keasaman. Itulah yang menyebabkan celana dalam kita sering bolong-bolong. Antara vagina dengan anus ada namanya perineum. Itu fungsinya yang pertama pemisah antar vagina dengan anus, dan yang kedua sebagai elastisitas persalinan. Pada bagian bawah. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian payudara atau mamae. Pada bagian nomor 1, auda axillaris, fungsinya hanya sebagai aksesoris dan pembungkus bagian payudara. Pada bagian nomor 2, areola, di mana ketika kehamilan dia akan membesar dan hitam, itu namanya hiperpigmentasi, efek dari peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Pada bagian nomor 3, nipple atau puting, fungsinya tempat pengeluaran ASI. Pada bagian nomor 6, lobus lactiferus, fungsinya memproduksi ASI oleh hormon prolaktin